Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya teman-teman? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Jadi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas saya, tugas individu saya, mata kuliah patologi reproduksi yang dibawakan oleh Ibu Santi Natalia. Kebetulan saya di sini mendapatkan tema oligomenorrhea. Jadi saya akan membahas hal tersebut. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Mungkin Ibu Santi bisa menambahkannya kembali. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan men-share materi saya, PowerPoint hasil buatan saya. Baik, seperti yang saya katakan tadi, oh ya, saya belum perkenalkan diri ya. Nama saya Waode Sri Mampuni, dari Wakatobi. Kebetulan seperti yang saya katakan tadi, saya dapat bagiannya itu tentang oligomenorrhea. Jadi kita perlu tahu dulu sebenarnya oligo ini siapa, seperti itu atau apa. Jadi menurut klasifikasinya, oligo ini adalah gangguan haid dan siklusnya. Dia ini termasuk dalam gangguan siklus. Dia temannya ini ada 3. Jadi ada amenorre, oligo, dan poli. Jadi saya kedapatannya yang bagian oligomenorrhea. Jadi ada beberapa hal lain seperti hipermenorrhagia. Menorrhagia dia masuk dalam klasifikasi kelainan dalam banyaknya perdarahan haid dan lamanya perdarahan haid. Ada juga yang perdarahan luar menstruasi, yaitu mastodonia, Mittelschert, dan dysmenorrhea. Jadi saya di sini akan membahas yang oligomenorrhea. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa kejadian oligo ini ternyata cukup tinggi. Rata-rata di setiap negara itu, di berbagai negara, angka kejadiannya itu mencapai 12-15%. Jadi cukup tinggi ya, cukup banyak kejadiannya, apalagi ini di setiap negara. Yang umumnya oligo ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu emosional, obesitas, atau terlalu kurus juga, serta seseorang yang menekuni olahraga dengan ekstrim. Namun dari hal itu tidak menutup kemungkinan juga bahwa oligo ini bisa terjadi oleh akibat penyakit-penyakit tertentu. Yang perlu kita ketahui sebelum melangkah lebih jauh lagi, sebenarnya apa oligomenorrhea itu? Jadi menurut definisinya, oligomenorrhea itu adalah salah satu keadaan di mana siklus haid kita itu memanjang lebih dari 5 hari dan volume atau jumlah perdarahannya itu tetap sama dari hari pertama sampai hari ke-5. Biasanya untuk seseorang yang menstruasi normal, di hari ke-5 itu, hari ke-4, hari ke-5 kan volume darahnya sudah mulai berkurang atau mulai habis. Tapi untuk kasus oligo ini, ibu-ibu, teman-teman semua, tidak. Dia dari hari pertama sampai misalnya dia mengalami perdarahan 10 hari, dia dari hari pertama sampai hari ke-10, dia jumlah darahnya sama. Jadi tidak ada pengurangan jumlah darah. Selain harinya yang panjang, jumlahnya juga, jumlah darah yang dikeluarkan juga tidak berkurang, tetap sama dari hari pertama sampai misalnya hari ke-10. Jadi apa saja gejalanya seseorang dikatakan mengalami oligomenorrhea?
yaitu seperti yang saya katakan tadi bahwa periode menstruasinya itu lebih dan darah menstruasinya itu tetap sama. Dari contohnya tadi hari pertama sampai hari ke-10 atau hari ke-8 sama saja, tidak ada perkurangan tidak terjadi pengurangan jumlah darah. Jadi setelah itu kita harus tahu yang jadi penyebabnya apa, yaitu fungsi hormon terganggu. Jadi nanti kita akan bahas sebentar hormon apa saja yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya oligomenorrea ini. Selain itu, kelainan sistemik, stres, ada kelenjar gondok, hormon prolaktin yang berlebih. Hormon prolaktin ini biasanya ditemui pada ibu-ibu yang menyusui karena ini adalah hormon menyusui. Jadi di sini sebelum kita berbicara tentang yang tidak normal, kita harus tahu dulu yang normalnya seperti apa. Jadi di sini saya berikan sedikit gambaran, mohon Ibu Santi nanti ditambahkan seperti apa jika dalam penjelasan saya ini ada yang salah atau ada yang perlu yang hal ditambahkan. Jadi saya akan coba menjelaskan yang normalnya dulu ya teman-teman. Jadi di hari pertama sampai hari kelima ya, iya hari kelima karena ini menggunakan sistem menstruasi 28 hari. Hari pertama sampai hari kelima di hipofisis mengeluarkan hormon namanya LH, luteinizing hormone, dan FSH atau follicle stimulating hormone. Jadi di hari pertama sampai hari kelima hipofisis ini mengeluarkan LH yang biasanya FSH yang meningkat, di sini FSH-nya sedikit menurun, LH-nya yang sedikit naik. Jadi di hipofisisnya LH-nya meningkat, FSH-nya menurun, di ovariumnya hormon estrogennya mulai meningkat, meninggalkan progesteron. Lalu aktivitas ovariumnya di sini terjadi mukus pada serviks. Jadi terjadi akan mulai terjadinya pertumbuhan folikel-folikel. Apa yang terjadi di endometrium? Yang terjadi di endometrium adalah kelenjar endometriumnya ini masih seperti biasa, tidak ada perubahan. Jadi setelah itu adalah di hari kelima sampai hari ke-14. Di sini di hipofisis LH-nya meningkat, FSH-nya menurun. Terus untuk hormon di ovarium estrogennya di sini meningkat, progesteronnya yang menurun. Di ovarium apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sedikit terjadi pertumbuhan folikel. Apa yang terjadi di endometrium pada hari ke-5 sampai ke-14 ini adalah kelenjar endometrium atau dinding endometrium sedikit menebal. Ini disebut dengan fase profilorasi dari hari ke-5 sampai hari ke-13. Kita lanjut lagi di hari ke-14 sampai hari ke-23. Di hipofisis, hormon LH-nya ini jauh meninggalkan si FSH ini, follicle stimulating hormone ini. Dia lebih tinggi kadar LH-nya. Lalu di ovarium, apa yang terjadi di ovarium? Ovariumnya ini tadinya estrogennya sangat meningkat, mulai menurun dan progesteronnya mulai bergerak untuk meningkat. Lalu apa yang terjadi di ovarium? Yang terjadi di ovarium adalah terjadi yang namanya ovulasi. Jadi kalau di sini ovulasi di sini jika terjadi kehamilan maka fase sekresi dan fase menstruasi tidak akan terjadi. Tapi jika tidak terjadi pembuahan maka fase sekresi dan fase pramenstruasi tetap terjadi. Jadi di ovarium terjadi ovulasi, di endometrium apa yang terjadi? Biasanya kelenjar endometrium itu sudah menebal. Menebal di sini apa yang keluar biasanya ada cairan encer jernih yang biasanya keluar dari kewanitaan. Untuk seorang wanita agak lengket berarti itu sudah termasuk dalam masa ovulasi.
Setelah itu di hari ke-15 sampai sudah terjadi ovulasi, hari ke-15 sampai 23 itu endometriumnya menebal, FSLH-nya agak menurun, mendekati FSH, di ovarium, estrogennya mulai menurun, progesteron mulai meningkat, lalu terjadi ovulasi, ada encer yang ada cairan encer dari endometrium yang keluar, lalu kita berlanjut ke fase sekresi. Fase sekresi ini karena tidak terjadi pembuahan seperti yang saya katakan tadi, di hipofisis hormon LH dan FSH itu hampir sama. Hampir sama, terjadinya di ovarium terjadi corpus luteum, endometriumnya sedikit menebal, lalu kita menuju ke fase pramenstruasi atau di hari ke-23 sampai 28, jika tidak ada pembuahan, maka korpus luteum dan penebalan pada endometriosis itu luruh menjadi darah haid atau menstruasi. Jadi itu tentang penjelasan yang sedikit penjelasan yang saya berikan tentang haid yang normal dulu, siklusnya seperti apa. Lalu kita lanjut, ini adalah sedikit gambaran yang bisa saya berikan bagaimana sehingga terjadinya oligomenorrhea atau gangguan menstruasi. Jadi di sini kita bisa lihat follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone ini adalah dalam tanda kutip dua sahabat atau adalah hormon yang harus stabil. Jadi kalau kedua hormon ini tidak stabil, maka yang terjadi itu adalah anovulasi. Harusnya kalau stabil ovulasi, dan kalau tidak stabil kedua hormon ini akan terjadi anovulasi. Jadi ketika sudah anovulasi, tidak ada korpus luteum dan progesteron yang terbentuk. Jadi FSH-nya ngambek-ngambekan, tidak seimbang, yang terjadi anovulasi. Kalau anovulasi tidak terjadi, maka korpus luteum dan progesteronnya tidak terbentuk. Lalu apa yang terjadi di endometrium? Yang terjadi di endometrium adalah endometriumnya berproliferasi. Berproliferasi, terus folikel tidak terbentuk, maka estrogennya menurun. Setelah estrogen menurun, maka akan terjadi perdarahan dan gangguan menstruasi. Jadi seperti itu ya teman-teman, sedikit gambaran yang saya bisa berikan. Lalu di sini jika sudah terjadi gangguan menstruasi, ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu gangguan menstruasi karena gangguan sistem syaraf, ada juga gangguan menstruasi karena stres dan penggunaan obat-obatan dan lain-lainnya. Ada juga gangguan menstruasi karena penyakit endometriosis, kista ovarium, dan kelainan otak. Jadi oligo ini masuk ke dalam gangguan menstruasi yang ini. Jadi ketika menstruasi, maka tentu saja akan dysmenorrhea. Jadi ketika menstruasi akan terjadi ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron, lalu hormon estrogen dan hormon progesteron yang tidak seimbang, lalu akan menimbulkan ini nyeri haid dan oligomenorrhea. Jadi ketika estrogen dan progesteron tidak seimbang, maka yang terjadi adalah nyeri haid dan oligomenorrhea. Jadi ketika terjadi oligomenorrhea, maka akan terjadi penurunan serotonin. Kalau serotonin sudah menurun, maka hal yang fatal yang bisa dialami adalah pramenstruasi syndrome. Jadi hal ini akan terjadi berulang-ulang kali. Jadi ini adalah pencegahan yang bisa dilakukan oleh seseorang yang mengalami oligo atau seseorang yang tidak mengalami oligo dan ingin tidak mengalami ini, bahwa menjaga berat badan itu ternyata sangat penting.
seperti mencukupi kebutuhan nutrisi karena terlalu gemuk, terlalu kurus juga tidak bagus, mengonsumsi makanan yang, mengandung antioksidan yang tinggi karena ini berhubungan dengan, ketidakseimbangan 2 hormon tadi LH dan FSH. Menggunakan alat kontrasepsi yang cocok di sini kita perlu kaji, kita perlu lihat lagi hormon apa yang terganggu dan, alat kontrasepsi yang mengandung hormon apa yang kita bisa berikan kepada seseorang yang mengalami, oligomenore. Olahraganya tidak boleh ekstrim serta istirahat yang cukup, tentu ini saja penting. Menjaga kesehatan mental juga tidak kalah pentingnya karena salah satu faktor yang mempengaruhi oligomenore juga adalah kesehatan mental atau faktor stresor itu kita harus bisa kelola dengan baik. Oke, selanjutnya adalah, pengobatannya. Pengobatan oligo di sini pada dasarnya pengobatannya adalah menyelesaikan dengan penyebabnya. Jadi jika penyebabnya karena stres, maka faktor stresnya yang harus dihilangkan. Jika penyebabnya karena obesitas, maka berat badannya harus dikurangi dengan menggunakan indeks massa tubuh, dihitung idealnya harus seperti apa, atau jika misalnya kontrasepsi yang digunakan, misalnya seorang yang menggunakan IUD, ternyata dia mengalami oligomenore, mungkin kita bisa mencari alat kontrasepsi yang lain, yang kita lihat kandungan hormonnya agar kita, bisa, cocokkan dengan keadaan klien kita tersebut. Lalu, istirahat yang cukup tentu saja ini karena sangat penting karena keseimbangan hormon juga akan terpenuhi jika, keadaan tubuh kita fit dalam keadaan baik. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi saya tentang oligomenore. Mmm, Mungkin ada yang masih kurang, nanti kita jika ada pertemuan lain atau di waktu kesempatan lain mungkin kita akan membahas ini lebih seru lagi ya karena terjadi interaksi. Baiklah, terima kasih teman-teman atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Ibu Santi Natalia sebagai dosen, patologi reproduksi. Tetap semangat Bu menghadapi kami-kami ini. Teman-teman juga tetap semangat, menyelesaikan masa kuliah D4 Kebidanan. Sampai bertemu nanti lagi. Sekian dari saya, Desri Mampuni dari Wakatobi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.